Sejarah wabah dan kondisi masjid pada saat itu. Tahun 18 Hijriah. Imam At-Tabari mengisahkan bahwa pada saat terjadi Ta'un Amwas di negeri Syam, wabah tersebut telah merenggut jiwa banyak orang, termasuk gubernur Syam kala itu, yaitu Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, dan kemudian juga merenggut jiwa gubernur selanjutnya, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Tatkala sahabat Amr bin Al-As ditunjuk sebagai gubernur, beliau berkhutbah dan berkata kepada penduduk Syam, "Wahai masyarakat sekalian, sesungguhnya wabah penyakit ini bila telah melanda, maka akan cepat menyebar bagaikan api yang berkobar-kobar. Maka dari itu, hendaknya kalian pergi ke gunung-gunung." Mendengar anjuran sang gubernur ini, sahabat Wasilah Al-Huzali berkata, "Engkau salah besar. Sungguh demi Allah, aku telah menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan engkau, wahai Amr, ketika itu masih dalam kondisi lebih buruk dibanding keledaiku ini, yaitu masih kafir." Mendapat sanggahan ini, sahabat Amr berkata, "Sungguh demi Allah, aku tidak akan membantah ucapanmu. Sungguh demi Allah, aku tidak akan menetap atau berdiam diri di kota ini." Kemudian sahabat Amr bin Al-As segera bergegas mengasingkan diri di pegunungan, dan masyarakat pun segera berhamburan mengikutinya dengan menyebar ke pegunungan. Tak selang berapa lama, Allah mengangkat wabah Ta'un dari negeri Syam. Tatkala berita tentang sikap sahabat Amr bin Al-As ini sampai kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab, sungguh demi Allah beliau tidak mengingkarinya. At-Tabari dengan sanad yang lemah. Walaupun lemah sanadnya, namun ini bukan riwayat yang berkaitan dengan hukum. Dan biasanya para ahli sejarah sangat toleran dalam membawakan riwayat semacam ini dalam hal sejarah dan yang serupa, karena tidak berkaitan dengan halal dan haram. Apalagi tindakan sahabat Amr bin Al-As di atas masih dapat ditoleransi sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran penyakit yang diajarkan dalam sunnah, yaitu membatasi interaksi sosial masyarakat. Bila mereka pergi ke gunung-gunung, maka itu berarti mereka meninggalkan masjid-masjid dan tidak berjamaah di masjid. Tahun 448 Hijriah. Imam Adz-Dzahabi mengisahkan bahwa pada tahun 448 Hijriah, di negeri Mesir dan Andalusia terjadi paceklik dan wabah yang dahsyat. Bahkan tidak pernah terjadi kekeringan dan wabah yang lebih dahsyat dari yang terjadi kala itu di negeri Cordoba dan Ishbilia atau Sevilla. Sampai-sampai seluruh masjid ditutup tanpa ada seorang pun yang mendirikan sholat di dalamnya. Dan tahun itu dikenal dengan tahun kelaparan dahsyat. Syiar A'lam An-Nubala. Tahun 449 Hijriah. Ibnul Jauzi juga mengisahkan bahwa pada tahun 449 Hijriah terjadi wabah yang sangat dahsyat di negeri Ahfaz, Wasit, dan sekitarnya. Sampai-sampai 20 hingga 30 orang dikuburkan dalam satu lubang. Banyak dari kaum fuqara yang terpaksa makan daging anjing, bahkan sebagian mereka sampai makan daging mayat manusia. Dikisahkan, banyak keluarga yang masih menyimpan khamar, anggota rumah tersebut mati secara bersamaan. Begitu dahsyatnya wabah yang melanda, sehingga masjid-masjid menjadi kosong. Tidak ada yang mendirikan sholat di dalamnya. Masyarakat setempat segera bertaubat, menyedekahkan harta mereka, menumpahkan khamar, mematahkan alat-alat musik, memperbanyak baca Al-Quran. Al-Muntazam. Tahun 827 Hijriah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisahkan kejadian pada awal tahun 827 Hijriah, bahwa di kota Mekah terjadi wabah yang dahsyat. Setiap hari, rata-rata berjatuhan korban meninggal sekitar 40 orang. Pada bulan Rabiul Awal saja, korban meninggal ditaksir mencapai 1.700 jiwa. Dikisahkan bahwa imam sholat yang mendirikan sholat di depan makam Ibrahim, yang memimpin sholat para pengikut madhab Asy-Syafi'i, hanya diikuti oleh 2 orang saja. Sedangkan imam-imam jamaah pengikut madhab lainnya sama sekali tidak mendirikan jamaah, karena tidak seorang pun yang mengikuti sholat mereka. Inba'ul Ghumri bil Abna'il Umri. Dan masih banyak kisah yang lainnya. Kawan, ini adalah sejarah. Selanjutnya, silakan Anda yang berusaha mengambil faedahnya. Penulis
Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri.